Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran kimia. Hore! Nah, untuk pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang letak atom dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur? Apaan itu? Antum udah pernah lihat belum? Nah, nih bagi yang belum pernah lihat, Ibu kasih lihat. Nah, ini adalah sistem periodik unsur. Dia menggambarkan atau menyusun unsur-unsur dalam tabel seperti ini sehingga lebih mudah dipelajari dan dikenali. Mulai dari unsur nomor 1 H, hidrogen, sampai unsur paling ujung bawah ini, nah, UO gitu. Nah, unsur di bawah ini apa? Ini lihat, dia terselip di antara ini nanti unsur lantanida dan aktinida. Nah, dalam sistem periodik unsur ini ada yang dikenal dengan golongan dan juga ada periode. Nah, yang mana yang golongan? Golongan itu yang vertikal, dari atas ke bawah. Vertikal ya. Jadi ini golongan 1A ke bawah. Ada golongan 2A ini juga. Begitu kan, ini golongan 3A ke bawah sampai UUT ini golongan 3A. Ini golongan 4A ke bawah, 5A ke bawah, 6A sampai LV di bawah itu 7A, 8A, dan di tengah ini adalah golongan B. Mulai dari 3B sampai 2B itu. Nah, bagaimana cara menentukannya ya? Nah, ini itu nanti ditentukan dalam konfigurasi elektron bisa. Nah, untuk satu lagi, dia juga mengenal periode. Periode itu diketahui dari mana? Dia arahnya horizontal. Horizontal yang mana? Ini. Ini disebut dengan periode 1, H dan HE. Ini disebut dengan periode 2. Ini dia, ini Na periode 3. Ini periode 1, ini yang 2, ini 3 ke pinggir ya. Ini periode 4, 5, 6, 7, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yuk, tetap tentang videonya. Nah, gimana cara menentukan golongan dan periodenya? Golongan dan periode, dia bisa ditentukan melalui ini, konfigurasi elektron tadi ya. Kita punya golongan. Bagaimana cara menentukannya? Golongan itu dia punya kaitan sama efek. Apa itu efek? Elektron valensi. Jika dalam konfigurasi Bohr kita sudah mencari tahu bagaimana dengan konfigurasi mekanika kuantum. Nah, dalam mekanika kuantum, efek itu bisa diketahui dengan nih 3 hal. 3 ujungnya ya. Ada yang ujungnya S, ada ujungnya P, ada ujungnya D. Nah, untuk S dia bisa sendirian, tapi P dan D dia nggak bisa sendirian. Antum harus mengajak temannya. Siapa temannya? Si S. Gitu. Jadi untuk menghitung EV-nya, antum jumlahkan pangkat S dan P, S dan D, tergantung apa yang di ujung nanti. Jika yang di ujungnya adalah S atau SP, maka ini adalah golongan A. Jika yang di ujungnya adalah D, maka ini adalah golongan B. Lalu, bagaimana dengan periode? Untuk periode, dia ditentukan oleh apa? Nilai N tertinggi. Tinggi. Atau kulit. N itu kulit ya. Jadi ditentukan nilai N yang paling tinggi nanti. Oke, contoh soal. Misal, kita punya unsur Ga. Nomor atomnya 31. Di mana ya letak Ga dalam sistem periodik unsur? Yuk kita konfigurasikan dulu. Gimana caranya? Boleh di cara singkat SS PS PS DPS. Sampai sana aja dulu ya. DPS-nya bisa 2 kali, tapi sampai di sana aja. S-nya kita kasih angka 1. 1 ini 2, berarti di sini S lagi 3, ada S lagi 4. Karena S lagi di ujung ya, ada 5. P dimulai dari 2, 3, 4.
D dimulai dari 3. Sekarang pangkatnya. Ingat, kembali pangkat dari S itu berapa? Elektron maksimum dari S adalah 2. Ulang lagi ya. P 6, D itu 10, F itu 14. Nah, kita mulai dari 1S. Berarti S-nya pangkat 2, maksimumnya 2. 2S, 2. 2P, 6. Kita ada 10. 3S, 2. 3P, 6. P pangkatnya 6. S pangkat 2. Sampai di sini kita sudah punya berapa elektron? Kita sudah punya 20 elektron. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. 20 ya. Lanjut ke 3D. D maksimumnya 10. 3D 10. Oke, udah 3D 10. Kita ada 30. Mau berapa lagi? Sisa 1 lagi. Maka masuk ke P1. 5S gimana? Berarti nggak dipakai ya. Kita coret saja gitu. Kita hapus aja 5S-nya. Sip. Maka konfigurasi kita sampai 4P. Nah, kalau untuk menentukan letak, berarti yang ditanya adalah golongan berapa? Golongan berapa? Nah, golongan berhubungan sama EV. EV-nya apa ya? Lihat, yang di ujung GA siapa? P. Sedangkan P, maka dia tidak bisa sendirian. Lihat yang P ini ya. Nah, dia tidak bisa sendirian. Ambil S yang terdekat dengan dia. Siapa S yang terdekat dengan dia? Yap, ini. Nah, maka elektron valensinya adalah, oke, kita ketahui EV-nya sama dengan 4S2 dengan 4P1. Antum jumlahkan pangkatnya. Berarti 2 tambah 1 berapa jadinya? Sama dengan EV-nya adalah 3. Karena dia adalah berujung dengan P, sedangkan kalau yang ujungnya P atau S itu adalah golongan A, maka dia di sini masuknya gimana? Golongan 3A. Golongan dengan angka Romawi ya. Kenapa 3? Karena EV-nya 3. Kenapa A? Karena ujungnya P. Sekarang kita tanya periode. Periode berapa? Periode. Lihat, dia dari N tertinggi. N tertingginya berapa? Ini ada 1 ya, ada 1, 2, 2. Paling tingginya ada berapa? Yep, ada 4 paling tingginya, maka dia periode 4. Maka dalam sistem periodik unsur, GA yaitu terletak di golongan 3A periode 4. Benar nggak ya? Coba kita lihat sistem periodik unsurnya lagi. Nah, ini dia. Nah, ini sistem periodik unsurnya. GA terletak di golongan 3A. Oke, 3A itu yang mana? Ini 3A. Periode 4. Periode 4 itu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini sip. Ini adalah GA. Benar ya, di golongan 3A periode 4. Oke, sekarang bagaimana jika kita punya Mn25? Yuk kita konfigurasikan dulu. Nah, caranya SS, PS, PS, D, PS. Sampai sana dulu ya. S dimulai dari 1, 2, 3, ada S lagi, 4, 5. Oke, P dimulai dari 2, 3 ya, 4. P itu dari 2, sedangkan D dimulai dari 3. Nah, kita punya 25. Kita masukkan ke dalam elektronnya, pangkatnya. Pangkat berapa? S itu pangkat 2 ya, maksimumnya. S lagi 2, P 6, udah 10. S lagi 2, P6, S lagi 2, udah 20. Kita butuhnya berapa? 25. Maka terakhir di D. D itu kan maksimumnya 10, berarti kalau 5 masih cukup ya. 3D 5. Berapa semuanya elektronnya? Sudah 25. 4P dan 5S kosong. Berarti kita coret aja atau kita hapus. Dia tidak digunakan. Hapus saja ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan EV-nya? Tentukan EV-nya. EV
Fe-nya dia di ujungnya adalah D ya. Oke, karena di ujungnya D, maka dia harus berteman dengan P. Ingat yang bisa sendirian itu hanya S. Sedangkan P dan D dia harus ditemani oleh S. Maka ekvivalensinya ini ujungnya 4S2 3D5. Antum jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 5 7. Fe-nya ada 7. Maka dia golongan berapa? Golongan 7. Oke, 7A atau 7B? Ingat, kita punya golongan A dan golongan B. A itu kalau ujungnya S atau SP. Sedangkan kalau B itu SD. Ujungnya apa? D. Maka dia golongan B. 7B. Periode berapa? Oke. Periode. Oke, lihat. Periode itu dari N tertinggi. Berapa N tertingginya? 3? Bukan. Ini 3. Masih ada nggak lebih tinggi dari 3? Ini 3 ya. Ternyata ada yang lebih tinggi dari 3. Siapa? 4. Benar nggak? Maka dia periode, kita ambil yang paling tingginya, periode keempat. Maka Mn dia terletak pada golongan 7B periode 4. Coba kita cek. Cek. Oke, mana Mn? Ini ya. Ada tulisannya, nggak apa-apa. Di sini. Golongan 7B periodenya 1, 2, 3, 4 ya. Dia di periode 4 gitu. Oke, bagaimana jika soalnya seperti ini? Diketahui suatu unsur X dalam sistem periode terunsur terletak di golongan 4A periode 5. Yang ditanyakan adalah nomor atomnya. Ingat, nomor atom itu sama dengan proton. Proton itu untuk atom netral sama dengan jumlah elektronnya. Oke, jumlah elektronnya. Golongan 4A periode 5. Ingat, kalau dia golongan A, ujungnya pasti kalau enggak S, ya SP. Oke, dia 4. Maka Fe-nya berapa? Fe-nya sama dengan 4. Kalau Fe-nya 4, sedangkan untuk A itu kemungkinannya S, kalau enggak S, SP. Kalau S maksimum pangkatnya berapa? 2. Maka hanya sampai 2A, enggak mungkin 4A gitu. Maka pasti ada gabungan antara S dan SP. Pangkat berapa? Dipenuhkan terlebih dahulu, S pangkat 2 biar jadi 4, berarti P-nya pangkat 2. Kalau kita jumlahkan S pangkat 2 tambah 2 jadi 4. SP membuat dia menjadi golongan A. Periode 5. Nah, periode 5 ini untuk menentukan apa? Untuk kulitnya nanti. Maka ujungnya pasti 5P. Maka antum buat konfigurasi dari 1S sampai 5P. Gimana caranya? Yuk, kita mulai lagi kayak seperti biasa. Gimana? SS, oke. PS, PS, DPS, DPS. Ibu rasa sampai di sini cukup. Oke, kita mulai dari S-nya 1 dulu. 1, S aja dulu. 2, 3, 4, S lagi. 5. Oke, yang ke-6 berarti nggak kita pakai ya. Dia cuma sampai 5. Oke. Terus P ini mulai dari P dimulai dari 2. 2, 3, 4. Ini P lagi 5. D dimulai dari dimulai dari 3. 3, 4. Lihat ujungnya sama ya. Sama-sama 5P. 5P. Nah, 5P karena ujungnya adalah 5P2, kita tinggal masukkan saja pangkatnya sesuai dengan diinginkan. 5P2. Sisanya gimana? Sisanya antum isi secara full. Berarti sini pangkatnya berapa? 2 tambah 2, ini P6 ya. 6 S 2 P6 S lagi 2 D 10 P6 S 2 D 10. Tadi kan F-nya karena ujungnya P, maka di ujung S ya. 5S2 sama 5P2.
Nah, untuk mengetahui jumlah elektron, antum tinggal jumlahkan pangkatnya. Oke, kita jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 2 tambah 2 nih 2 tambah 2 tambah 6, kita sudah punya 10. 2 tambah 6 tambah 2 10 lagi. Di sini ada 10 lagi, udah 30 ya. Garisnya 1 2 3. 3 6 36 36 tambah 2 38 tambah 10 48 tambah 2 lagi 50. Maka jumlah elektronnya berapa semuanya? 50. Karena ini adalah karena adalah atom netral, maka jumlah elektron sama dengan proton, maka ini adalah apa? Sama dengan nomor atom. Jadi nomor atomnya adalah 50. Oke. Sekian untuk video kali ini. Semoga ada yang bisa antum pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.